3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, kepada yang terhormat rekan-rekan teman sejawat, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua atas kerawuhannya hari ini bersedia mengikuti acara diseminasi penugasan modul 1.4 dalam budaya positif. Terima kasih saya sampaikan atas dukungannya kepada saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Magelang. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW agar senantiasa menjadi panutan kita dan idola kita. Baiklah ibu-ibu semua, sebelum kita mulai tentang budaya positif ini, materi yang akan saya sampaikan nanti adalah tentang budaya positif, disiplin kelas, kemudian motivasi siswa, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, kontrol diri, dan restitusi. Jadi sebelum masuk ke sana, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu semua tentang budaya positif. Apakah sekolah kita sudah menetapkan atau menggunakan budaya positif ini di sekolah kita, ibu-ibu? Sudah. Ada yang bisa memberi contoh budaya positif itu contohnya apa, ibu-ibu? Ada yang bisa memberi contoh budaya positif kita? Asmaul Husna, betul. Senyum, sapa, salam, sopan santun, ya. Jadi budaya positif ini nanti mendasari kita untuk mendidik anak-anak kita agar sekolah kita nanti menjadi sekolah yang nyaman. Nah, tak lepas dari itu, pertama kali kita tidak bisa pungkiri tentang tujuan pendidikan nasional kita. Dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, ibu-ibu kita sebagai seorang pendidik harus dapat menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodratnya yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi kodrat anak itu ada di SMK atau ada di SD, SMP sesuai dengan alam dan zamannya. Sekarang kan kita sudah zaman abad 21, jadi kita mengajar juga paling tidak beriringan dengan teknologi yang sedang berkembang. Guru sebagai agen perubahan bertugas untuk membangun pilar-pilar budi pekerti dan ilmu pengetahuan. Jadi mari kita didik anak-anak kita ini dengan cara yang sesuai dengan hukum alam dan zamannya sendiri. Contohnya, tidak mungkin kan kita mendidik anak seperti zaman dahulu ketika zaman penjajahan. Ada anak melanggar peraturan, pasti ibu-ibu pernah mengalami. Kalau salah pasti gagang penggaris atau cubitan guru itu pasti. Tapi dulu kita nggak pernah protes kalau kena seperti itu, karena kita merasa bahwa memang kita salah, dan itu merupakan cambuk bahwa kita dapat perhatian dari guru. Tapi kalau sekarang, jangankan sampai kita mukul pakai penggaris, jangankan kita nyubit, nyenggol saja, mereka sudah melaporkan kita ke kepolisian. Mungkin benar Pak Ibu? Kemudian budaya positif yang ingin kita bangun di sekolah kita ini adalah nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, tanggung jawab, penuh hormat dan santun. Nah, bagaimana kita memihak pada murid? Kalau anak saja seperti itu, kelakuannya seperti itu, kita tahu sendiri anak-anak kita seperti itu, kelakuannya sampai kita itu pusing 7 keliling. Bagaimana mengatasi anak yang seperti itu? Padahal kita harus apa? Harus berpihak pada murid. Nah, murid yang seperti itu biasanya mempunyai
motivasi dari dalam untuk berubah seperti itu. Nah, perubahan paradigmanya, wah ini kurang kecil nih. Dengan membangun kebiasaan atau budaya positif lingkungan sekolah, maka nilai-nilai baik bisa diterima oleh siswa dan membentuk karakter dan kecerdasan mereka. 2. Untuk membangun budaya positif ini, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kira-kira untuk mencetak murid itu supaya merdeka, mandiri, dan aman itu kira-kira bisa nggak kita ciptakan ibu-ibu dengan sumber daya anak-anak kita yang seperti itu? Ya, misalnya kita sering sekali sama anak-anak, jangan seperti itu, karena mereka juga seperti itulah. Ya, jadi mari kita lihat dari sisi anak. Semoga nanti kita ada, ternyata anak ini lengonuin nek nopo. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ada cerita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Bapak Ibu berdua ya. Cobalah buka, namanya cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan dalam tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak boleh orang lain mengetahuinya. Sebenarnya ibu-ibu harus merayu, meminta agar membuka tangan. Sekarang kita coba ya. Sekarang kita mau lihat sejauh mana kontrol diri kita. Jadi ini nggak boleh dikasih. Sekarang siapa yang mau jadi A? Bu Widarse? Bu Ira? A ya? Bu Ani atau Bu Risa yang A? Enggak, rawes jalur pokoknya. Ini Bu Irina apa Yasinta? Yasinta ya. Sekarang coba kelompok Bu Yasinta dan Bu Irin. Sekarang coba saya mau lihat merayunya Bu Irin yang minta dibukakan itu. Dibukakan ini yuk. Bu Yasinta. Boleh coba dibuka. Ini rahasia Bu Amanah. Boleh menghardik, boleh meminta, boleh merayu, boleh apapun. Itu ibaratnya murid yang meminta, ini guru yang nggak mau pokoknya. Ini di dalamnya ada HPL-nya loh. Jadi nanti Bu Yasinta akan suami bisa menentukan persiapannya untuk mempersiapkan pelatihan. Salah itu. Sudah pasti dari sananya sudah jelas. Jadi kalau bisa kan tidak bisa pergi kemana-mana, HPL ada di sini, HPL yang pasti ada di sana. Ya, boleh apa tidaknya tergantung A. Ya kan? Iya, mau boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh, betul. Coba Bu Widarsi sama Bu Rin, yuk Bu Rin Jirayu. Pokoknya diminta itu diminta. Nanti duit mau ngasih apa enggak? Bu, itu bawa apa Bu? Dari tadi kok hanya makan terus. Rahasia Bu, ini memang nggak boleh ada orang yang tahu. Coba saya tanya. Kakak saya operasi. Nggak bisa Bu, maaf ya, nggak bisa ini bahaya ini. Nggak bisa Bu, sudah komitmen kami. Alah, saya beli permen Bu. Nggak bisa Bu, ini sudah komitmen, kami nggak bisa menyalahi komitmen kami. Sebentar saja Bu, nggak bisa. Maaf ya, nggak bisa. Ya, berarti Bu Wid boleh nggak itu dibuka? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ini adalah dari kontrol kita untuk mengontrol murid-murid ya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita ini, apakah akan kita buka atau tidak. Kalau kita buka, berarti kita membolehkan bahwa barang berharga ini dilihat oleh orang lain. Tapi kalau tidak, jadi tergantung diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar manusia.
Kemudian paradigma teori kontrol itu dulu guru mengontrol murid, ya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jadi anak-anak kita sering membuat merasa bersalah sama anak-anak itu, ya. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu mempunyai kesadaran sendiri, ya. Penguatan itu positif, efektif, bermanfaat untuk orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi teori kontrol ini kita buat agar kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Intinya hanya kita yang dapat mengontrol diri kita. Kita nggak bisa mengontrol orang lain. Ya. Dari sini, dari kontrol kita terhadap anak-anak, kita ingin mewujudkan disiplin. Anak-anak itu agar disiplin itu seperti apa? Kita yang pegang kendali. Kita memegang kendali agar anak-anak kita memiliki disiplin yang baik. Ibaratnya kita itu yang punya ini, tadi yang berharga. Anak-anak tadi yang merengek-rengek minta apa? Bu, maaf Bu, saya nggak bawa sepatu hitam karena tadi lupa. Itu kan salah satu bentuk kerayuan agar kita pokoknya kowe kudu ganti hitam, kalau nggak hitam tidak. Nah itu kontrol kita nggak bisa dirubah oleh anak meskipun dia merengek-rengek meminta kebebasan. Nah makna disiplin di sini berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar. Kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Nah, dalam budaya kita, disiplin sering dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang anak-anak kan nek disiplin itu enggak nyaman. Karena apa? Merasa tertekan, merasa kebebasannya berkurang. Tapi kita harus membuat anak itu memiliki disiplin yang keluar dari mereka sendiri, bisa bertanggung jawab. Nah, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu, ini saya punya beberapa contoh. Nih posisi kontrol kita. Nah kadang-kadang kita nih contohnya ini, kita harus bertindak sebagai apa dalam posisi kontrol ini? Ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita punyai. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ya, loh kok ramah? Kenapa di ini loh? Berarti saya nggak bisa membuat ini online. Windows Pay, Windows Pay. Oh iya, ada, ini ada. Nah, tak terang aja. Jadi nilai-nilai yang kita hargai nanti sebagai nilai kebajikan anak-anak itu tak lepas dari kita sebagai guru, ya. Dari profil Praja Pancasila ini kita ingin membuat anak-anak punya budaya positif, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, tujuan dari disiplin di sini adalah penerapan agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Wah, ini saya ingin memperlihatkan yang tadi loh Bapak Ibu. Nih, mungkin di sini. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan
Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Kalau punya murid yang sering meminta paksa, kadang-kadang kita juga punya murid yang seperti itu. Ada yang bisa memberi pendapat apa yang akan dilakukan? Atau Doni itu mengapa? Kalau sebagai Doni mengapa? Ibu Risa? Saya sebagai Doni atau saya Sebagai Doni. Sebagai Doni dulu. Mengapa kok sering minta bekal dengan temannya? Mungkin karena Doni dibekali dari rumah kurang banyak atau menunya yang tidak sesuai dengan menu teman-teman yang lain sehingga pengen menu dari teman-temannya. Ya, jadi Doni kebutuhannya adalah ingin meminta ya, jadi penguasaan, jadi dia punya kuasa, jadi sering meminta keinginan, jadi kebutuhannya sebagai manusia dia punya kebutuhan dasar keinginan atau penguasaan. Kalau sebagai Ibu Ambar, bagaimana Ibu Ambar? Kalau sebagai Ibu Ambar, sebagai guru yang muridnya seperti itu, kira-kira apa yang akan Ibu ambil? Apakah sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai manajer? Karena 5 posisi kontrol kita ada 5. Apa saja tadi 5? Ya, saya kembali lagi nanya sebentar ya Bu. Posisi kontrol. Oh, barangkali malah di sana. Nah ini kita mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah kalau sebagai Ibu Ambar tadi, balik lagi ya Bu. Nah kira-kira kalau Ibu jadi Ibu Ambar akan menjadi apa? Apa yang akan dilakukan? Membuat rasa bersalah. Kenapa? Karena dia memaksa anak ya. Kalau sebagai guru, sebagai Ibu Ambar tadi Pak. Sebagai teman juga bisa. Ya, kalau sebagai teman, Doni jangan seperti itu, nyo tak kasih. Ya, jadi kalau penghukum biasanya Doni, kamu tidak boleh seperti itu, sana berdiri di depan tembok. Nah, itu sebagai penghukum. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah, kira-kira apa kata-katanya Bu Ambar? Mengingatkan. Nah, iya kata-katanya Bu Ambar. Berbuat seperti itu. Iya. Coba kamu Jangan berbuat seperti itu, betul. Coba kamu berada di posisi yang diminta tadi. Iya. Jadi ya. Nanti dia kelaparan. Iya, karena ini membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, kalau Bu Ambar sebagai teman, kira-kira kalimatnya seperti apa itu? Mengingatkan nggak boleh. Ya, nggak boleh seperti itu dong. Kasihan, Kasihan kasihan. teman-temannya. Kalau pemantau, Bu, kalau Bu Ambar hanya memantau, bagaimana? Menunggu saat anak-anak makan. Iya, pemantau mingguis lah, rapopo, itu mungkin dia nakal loh. Ya. Kalau sebagai manajer, pemantau ya, coba kalau sebagai Bu Ambar, kira-kira kata-katanya Bu Ambar gimana Bu? Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Nah, iya. Mengapa kok jadi kayak mungkin nopo, jadi mencari solusi ya. Itu lebih ke manajer itu 5 posisi kontrol kita sebagai manajer top, yang paling top. Beda kalau sebagai manajer, apa yang akan Ibu katakan dengan Doni? Yang pertama ya, mungkin Doni dipanggil dulu. Nggih. Diajak bicara dari hati, ditanya kenapa kok berbuat seperti ini. Iya. Terus berusaha menggali alasannya. Yang penting jangan menyalahkan dulu. Jadi mencoba diskusi untuk. Iya, diskusi dulu. Kenapa kok kayak ngono? Jadi kita orang. Nah, posisi kontrol kita. Nah, kita ya. Saya katakan aja ya. Yang pertama kalau penghukum itu biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Kalau pembuat merasa bersalah itu berceramah,
menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Itu cara guru berbuatnya seperti itu nih, sebagai pemberasa bersalah. Seperti tadi, ojo ngono kuwi misalkan cane. Kalau sebagai teman biasanya ini yang sukses nanti, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Biasanya kalau teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Ya, apa-apa lah, pokoknya ngamu sok sisuk meneh, dulu meneh. Kalau pemantau biasanya menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya nek kamu koyo ngono kuwi? Apa yang kamu lakukan ini? Apa kok bisa terjadi kowe njalui? Ya sebagai pemantauannya, sebagai memantau. Kalau manajer biasanya kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti Bu Hera tadi. Nah, hasilnya kalau kita dalam memanajeriali murid itu salah, nanti biasanya kita anak-anak itu kalau dihukum akan memberontak, akan pendendam, iya protes, menyalahkan orang lain. Wah aku biasa tahu di sunai ini bukan yang sampai dendam. Kita dulu seperti itu dendam. Dulu itu nggak ada orang dendam ya. Kalau sekarang wah banyak anak-anak dendam dengan kita. Maka nanti kita posisikan diri kita sebagai apa biar nyaman. Kemudian kalau dalam membuat merasa bersalah biasanya mereka berbohong, menyangkal. Kemudian kata-katanya biasanya maafkan saya Bu, saya tidak sengaja, padahal dia itu hanya alibi. Kemudian kalau untuk teman biasanya anak-anak juga tergantung, apa-apa dimaafkan, apa-apa temannya sebagai teman jadi apa-apa kayak mesti karena aku ini. Jadi saya pikir bapak ibu teman saya, jadinya seperti itu. Kalau sebagai pemantau menyesuaikan bila diawasi, kita sering ya anak-anak kalau dipakai bajunya dikeluarkan, nih diawasi masuk ya. Dimasukkan kita lengah saja sudah keluar lagi. Nah itu kita selama ini hanya sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer kita harus menguatkan watak dan karakter. Ya sulitnya tuh di sini. Kita membuat 1.600 siswa itu semuanya disiplin dengan diri kita sebagai kontrol itu sulit sekali. Karena apa? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini itu sulit, tidak bisa berdiri sendiri. Kita butuh semua orang untuk mengajak anak-anak itu disiplin. Contohnya memasukkan baju saja. Ya, itu adalah kita sebagai guru harus punya kontrol sebagai manajer. Dipaksa seperti itu. Tapi kan tidak semua masalah bisa seperti ini. Bapak Ibu mungkin punya masalah yang lebih berat lagi. Tidak bisa hanya sebagai restitusi seperti ini. Contohnya, ketika saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang mengatakan karena dia ingin membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu contohnya penghukum. Ayolah demi Bapak Ibu, garaplah, ayo biar api itu kita bertindak sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita memantau. Kadang-kadang kalau anak-anak keluar masuk kelas itu terlambat, kita sering memberi apa? Reward. Padahal pemberian reward itu membuat biar kita merasa biar anak-anak itu manut dengan saya. Itu dengan diri kita tok, dengan orang lain yang nggak memberi reward, dia nggak bakalan manut. Karena aku dapat bintang kalau bukan megah aku masuk tepat waktu. Nah, jadi kita kalau sebagai pemantau kadang-kadang kita lakukan pada anak-anak yang ada di bawah kita, mungkin STK, SD itu seperti itu. Kita nggak mungkin kan memberi reward. Yo, siapa sih mau masukkan baju tak kasih tanda bintang? Nah, wopo bintang kan seperti anak-anak kita. Kalau sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi kita tanya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sekali lagi Bapak Ibu, ini tidak semua masalah yang kita hadapi di tingkat SMK ini bisa kita manajeri sendiri. Kita perlu bantuan orang lain. Karena banyak kasus-kasus yang besar-besar yang tidak bisa kita lakukan hanya dengan kamu mbok ra ngono kuwi. Sering kali kita mendapatkan seperti itu, sesuk ra baleni meneh yo. Nah, itu sebagai apa?
sebagai teman. Jadi anak-anak merasa friend dengan ibu itu. Nek ana bu ini manut karena dia friend saya. Ini ketemu bu yang lain, wah, berarti kamu dapat anak yang bangga-bangga seperti itu. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu penghukum. Jadi sebisa mungkin mari kita lakukan kepada anak-anak kita untuk mendisiplinkan anak biar berbudaya positif itu dengan posisi kontrol yang kita miliki. Nah, budaya positif itu nanti akan terbentuk dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini nanti kita yang membuat, bagaimana membuat anak-anak nyaman, ya, dengan mendisiplinkan siswa dengan posisi kontrol yang sudah kita ketahui Bapak Ibu. Aku harus sebagai manajer. Di sini kita harus membuat keyakinan kelas, ya, supaya apa? Ora ujuk-ujuk menghukum, ini. Karena tanpa kita buat kesepakatan dahulu. Biasanya kita buat dengan keyakinan kelas. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Nah, ada kasus ini. Ibu Doni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh. Nah, ini untuk anak SMK. Tidak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar tampak malas-malasan. Maju ke depan dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidolnya. Kemudian Bu Dani mengatakan, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana duduk kembali. Kira-kira ini Bu Dani sebagai apa ini? Yang tadi. Makanya jangan tidur-tiduran. Teman, merasa bersalah, membuat Fajar itu merasa bersalah, ya. Fajar pun kembali ke tempat bangkunya. Hal ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan atu tak atu dan nilai-nilainya tidak terlalu baik. Pada saat ditegur oleh Bu Doni, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Berarti dia cuek ya. Ibu Doni pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Kamu gak kasihan sama ibu. Ibu sudah capek-capek, tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun tak membisu. Posisi kontrol yang diambil Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar ini apa tadi Bu? Kalau melihat ini sebagai membuat merasa bersalah dan sebagai teman. Nah, kalau ibu sebagai manajer, apa yang akan ibu lakukan pada Fajar? Kalau sebagai manajer tadi yang menanyakan dulu atau apa? Bu Esti, mungkin kalau sebagai Bu Dani, sebagai manajer menghadapi Fajar, apa yang akan dilakukan? Menanyakan kenapa tidak bermalas-malasan dan tidak mau menjawab pertanyaan. Iya, memanggil dulu, menanyakan dulu, kemudian mencarikan solusi apa tidak? Iya. Ya, setelah ditanya jawabannya Fajar apa, digali ya dia digali. Kok ini apa sebetulnya? Ya, jadi dari situlah kita sebagai manajer bisa menguasai atau mengontrol si Fajar ini agar dia tidak akan mengulang lagi perbuatannya tanpa paksaan oleh guru. Jadi karena kesadaran dia sendiri. Kalau ini akan tercipta lingkungan yang positif. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah anak-anak yang melanggar disiplin tadi atau melanggar kesepakatan budaya positif, biasanya kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka sehingga bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi ini, guru nanti dapat menjadi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi si Fajar
dengan posisi kita ini bisa kita segitiga restitusi, ditanya dulu apa masalahnya ya, agar dia pulih setelah berbuat salah itu dia tidak akan mengulang lagi. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan. Kemudian memberikan penawaran yang bukan paksaan. Kira-kira penawarannya apa? Bu Ani sebagai Bu Dani kalau menawarkan si Fajar apa yang mau ditawarkan? Tanpa paksaan nek tadi Fajar mintura turu wae. Menurut Bu Ani kalau sebagai Bu Dani menawarkan apa? Kowe nek mintura turu wae arep piye? Gimana Bu? Nek Burisa apa Burisa? Kelompoknya itu udah memberikan penawaran yang bukan paksaan sama si Doni tadi, si Fajar tadi loh, biar tidak tidur. Menawarkan tempat pindah tempat duduk. Nah, mungkin karena ono pokok berarti kamu mungkin duduknya negosilir. Ya, jadi ngantuk. Jadi kamu nek duduk di mana yang kamu bisa tidak tidur. Nah, itu kan menawarkan tanpa paksaan atau yang lainnya. Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tadi Fajar kan salah. Kemudian menanyakan keyakinan kelas Fajar ya. Kemudian menstabilkan identitasnya. Di sini tidak semua bisa garis institusi Bu. Tahapannya adalah menstabilkan identitas. Ya. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tapi karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak-bapak itu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi. Nah, itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Divalidasi, oh padahal kok ini iso loh, orang turu. Kamu cari tempat duduk tadi yang tidak marahin ngantuk misalnya. Kamu harusnya bangga bisa berbuat yang lebih baik lagi nantinya. Itu tahapan yang kedua. Kemudian yang menyatakan keyakinan itu apa kamu mau berbuat yang lebih baik lagi? Itu contohnya menanyakan keyakinan. Apa yang akan kamu kerjakan lagi setelah ini biar kamu nggak ngantuk? Kamu jadi orang yang seperti apa? Itu contohnya menanyakan keyakinan. Nah ini ya, agar suasana kelas menjadi nyaman dan murid-murid punya budaya positif, salah satunya adalah guru membuat keyakinan kelas. Ada video sebenarnya tak carikan. Ini samarnya tidak masuk. Bagaimana caranya aku membuat videonya ini? Bapak Ibu mohon sejenak di kita membuat cara atau bagaimana agar anak-anak kita terbiasa dengan budaya positif. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Nah. Tadi kontrol apa Nduk? Windows P, Windows karo P. Windows P. Tekan apa bareng? Bareng. Windows P. Oh, Bu Sita bisa membantu saya? Nah, bismillah. Windows P. Wait, Pak Minci di mana? Di atas kotak
Bun, di diganti. Duplikat. Heeh. Ini kan rundeng ya. Dunggahke loro, nggo munggah medun. Munggah medun kanan kiri wi lho, Bun. Oh. Sing munggah. Orang bilang ini hitam sini. Dari situ kok bunda lihatnya ke sini. Ya. Nah, Nggak bisa. apa kebiasaannya sih? Nah, sambil ngomong ya dia. 1 jam. Nah itu pun. Nah, Nah, kesukaan. Industri. bajunya lama. Nggak mau. Tadi sempat bisa loh ya. Skip aja ya. Terjadi kesalahan. Baiklah, Bapak Ibu, kita lanjutkan saja tentang segitiga distorsi ini. Trouble di sini. Tak nulis dulu ya. Nah, laptop pusing bubar. Saya ingin lagi dulu. Nih ya. Apakah kita hanya mendengarkan saja? Boleh. Ini kebetulan kok mungkin diambil dari modulnya. Di sini ceritanya itu ada anak yang mengalami diejek sama temannya, kalau dia itu kesal dikata-katain. Kemudian dia datang pada gurunya memberi solusi, jadi tidak ikut memarahi, menyalahkan atau apa, tapi memberi solusi sebenarnya. Nggak usah, kalau memang tidak bisa ditayangkan. PPT saja ya. Ini gaya-gaya mau video, malah videonya nggak mau tuh. Nah, wis dah. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Trouble tadi tidak bisa menayangkan contoh keyakinan kelas ya. Jadi ketika ada siswa dari kontrol yang kita buat pada siswa itu, tidak serta-merta langsung kita jebret pada anak ya. Jadi kita itu paling tidak pertama-tama harus membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, yang dapat dari siswa tadi muncul dari dalam siswa sendiri ya.
Pembentukan kiai kelas. Wah, di sini aku kira kabeh anak ketok. Kontrol apa lagi ya? Windows P. Memang nggak bisa ibu-ibu. Ini terlalu canggih sih. Duplikat. Nggo layar aja. Nomor 3. 1, 2, 3. Klik. Nah, klik. Ya. Pembentukan kiai kelas, ya. Contoh-contoh di sini mungkin sebelum Bapak Ibu nanti masuk pembelajaran, kita bareng-bareng, kita sering membuat komitmen kelas. Kita sudah melakukan Bapak Ibu. Kita sudah melakukan apa yang ada di sini. Cuma kita nggak tahu namanya apa. Ya, ternyata setelah jadi belajar di guru penggerak, tahu oh jenengane kiai kelas, jenengane kontrol guru, itu namanya 5 dasar kebudayaan manusia, itu baru tahu namanya. Berarti kita sering melakukannya. Ya, sering tahu Bapak Ibu kalau sebelum masuk kelas membuat komitmen apa tidak? Ya. Coba Bu Rin pernah membuat apa saja keyakinan kelas sebelum masuk olah pembelajaran? Kita sering membuat tapi nggak tahu namanya. Ngakoni tapi nggak tahu ternyata ini langkah-langkah kita dalam mengontrol siswa. Ya, Bu Rin pernah membuat komitmen kelas bersama anak-anak? Iya. Ya. Contohnya seperti apa, Bu Rin? Misalnya 1, anak-anak masuk 5 menit sebelum bel, Ya. jam pertama. Ya. Terus berdoa terlebih dahulu. Ya. Terus 2, anak-anak harus duduk tenang, rapi. Ya, tertib. Itu Tertib tertib. itu. Makan di kelas, dan lain-lain ya. Kelas. Kadang-kadang kita juga harus memberi anak-anak lagi. Kamu pengen apa lagi biar kelas kita itu nyaman dalam belajar? Boleh yuk gawe kiai kelas. Kita contoh-contoh itu boleh. Selain yang sudah saya bacakan, kamu pengen apa? Malah ada yang bilang jangan pacaran. Nah, itu pernah keluar seperti itu. Ya, saya jadikan ini memang keyakinan kelasmu, kamu sepakat, ya saya jadikan ini keyakinan kelas kita, kesepakatan kelas kita. Ada yang bilang boleh sambil mendengar musik. Wah, itu tergantung, tidak boleh karena nek kowe mendengar musik kan diulang ya ora iso, ora krungu ya. Jadi kiai kelas ini oleh warga kelas harus disepakati bersama. Jadi warga kelas diajak kontribusi dalam membuat kesepakatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bisa meninjau kembali kiai-kiai kelas dari waktu-waktu, mungkin mau diperbarui atau mungkin mau ditambah. Nah, nih peraturan biasanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk dalam kiai-kiai kelas berbentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita membuat ini enggak Ibu-ibu? Iya. Membuat tapi kadang tidak tertulis ya. Nah, sekarang kita buat tulisan dan anak-anak lakukan apa yang kita tulis dan tulis apa yang kita lakukan. Dilarang melakukan kekerasan. Ya, dilarang menggunakan narkoba dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh membuat riayat kelas bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa lagi yang harus kita ketahui tentang kebutuhan dasar manusia. Kembali ke kebutuhan dasar manusia, bahwa untuk mendisiplinkan siswa kita perlu memperhatikan kebutuhan dasar manusia ya. Ada kebebasan, penguasaan, cinta kasih, survival, dan kesenangan. Nah, ini ada contoh, tapi yang tak unggah di sini nggak bisa hidup lagi ya, nggak bisa menghidupkan di sini. Ya, nanti contoh-contohnya akan saya share kepada Bapak Ibu-ibu untuk dilihat budaya positif yang sudah kita jalani. Nah, Bapak Ibu, demikian dapat saya ambil kesimpulan bahwa dalam budaya positif kita di sekolah ini,
butuh adanya kontrol dari guru yang berdasarkan dengan kebutuhan dasar manusia yang kita buat dalam keyakinan kelas. Jadi sebelum anak-anak nanti kita disiplinkan, kita lihat dulu kebutuhan dasarnya apa, kemudian kita sebagai guru memiliki kontrol sebagai apa, dan sebelum itu anak-anak diharapkan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Nah, dari sini monggo Bapak Ibu yang ingin menanyakan kepada saya tentang apa-apa yang sudah saya sampaikan ini, monggo siapa yang ingin menanyakan pada saya tentang budaya positif, disiplin, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya harap Bapak Ibu ada yang menanggapi, ada pertanyaan, biar kita sama-sama nanti membuat kesimpulan. Nah, sebelumnya ini saya akhiri sampai di sini. Ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya buka pertanyaan, barangkali ada pertanyaan yang disampaikan. Bunda? Ya. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Kami semuanya di sini diberi pemahaman tentang budaya positif ya. Mungkin terkait tadi posisi kontrol dunia. Tadi ada 5 atau tidak? Ya. 5 ya Bu ya? Ya, 5. Nah dari 5 itu idealnya guru itu posisinya seperti apa? Kemudian apakah juga guru boleh memposisikan dirinya itu sebagai teman, sebagai pemantau? Mungkin itu saja Bu. Ya. Terima kasih Bu Ira. Kita sebagai guru harusnya meletakkan diri kita sebagai manajer. Jadi manajer. Jadi kalau untuk pembuat merasa bersalah itu kan lebih kepada penghukuman ya anak-anak. Ya memang tidak semua kasus itu bisa di segitiga institusi, tapi paling tidak kita ada kasus yang dalam kita misalnya. Nah, kita harus berbuat sebagai manajer. Nanti kalau ada konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi, hukuman atau restitusi, nah baru kita terapkan kalau sudah mengetahui masalahnya. Jadi sebagai manajer kita menanyakan dulu, kamu kok kenapa seperti ini, kira-kira ini salah apa tidak. Contohnya Bapak Ibu kita kalau melihat anak-anak memakai sepatu tidak hitam, bagaimana? Nah itu kan pertama kita kalau dulu ya saya ya nganggo nganu oke saiki kita nganu ireng kok, tapi pada akhirnya kita kan membolehkan dan itu sebagai teman. Pemantaunya kita hanya nganggo sepatu kuwi. Sebagai manajer mungkin kita bisa memberi hukuman atau memberi restitusi atau memberi ini pelanggaran, kamu hukuman atau konsekuensi. Nah, ada konsekuensi, ada hukuman, ada restitusi. Jadi kalau anak itu setelah kita manajer dan pada akhirnya dia harus dihukum atas kesalahannya. Nah, itu kalau tidak hukuman bisa, kenapa tidak? Ya, jadi tidak harus dihukum, Bu. Kita bisa menjadikan dia menjadi membuat merasa bersalah. Jadi nanti lama-lama dia, wah aku kok ini sih tak rabal ini. Memang sulit kita memposisikan seperti itu di SMK kita, itu sulit. Tidak seperti anak-anak yang lain, karena contoh-contoh itu pasti yang bagus-bagus terarah, tapi di lapangan kita mendapatkan masalahnya mungkin tidak seperti yang mulus-mulus seperti itu. Kalau di SD mungkin anak-anak masih bisa dikontrol oleh kita, tapi SMK itu kita lebih kepada teman, ya teman dan pemantau. Selain manajer, kita juga harus menjadi sebagai teman agar anak-anak itu merasa bahwa kita itu juga dengan guru, kemudian tidak dihukum, tapi kita direstitusi, dicarikan jalan keluarnya, gitu. Apalagi sih Bunda?
Itu ya, di manajer dan dia sebagai apa? Bapak Ibu ada lagi, Ibu-ibu ada pertanyaan lagi tentang 5 dasar apa? Kebutuhan dasar manusia mungkin. Karena kita sering mendapati anak-anak kita itu butuh yang namanya kebebasan, sering pada penguasaan. Untuk kebebasan itu ada batasannya enggak? Kebebasan. Ada Bu ini. Kebutuhan dasar manusia yang berkaitan kebebasan itu ada batasannya enggak? Ya, untuk kebebasan itu di sini pembatasnya adalah ini Bu. Batasannya kebebasan itu untuk berkreasi. Hanya untuk berkreasi, dia bebas di sini itu bukan berarti merdeka buat semena-mena, tapi hanya kita anak itu mungkin gini. Di sini ada contohnya, tapi tadi nggak bisa terupload ya. Jadi misalnya si murid itu di kelas dia mengganggu temannya, mendengarkan musik sendiri ketika guru mengajar, itu termasuk dia mencari kebebasan. Kebebasan kan nggak dimarahi, padahal kita juga nyeneni ya seperti itu. Ya kita kadang-kadang harus nyeneni anak siapa yang mau baik, dia dibiakin. Di restitusi juga angel ini takoni ngoyo, karena dia butuh tadi loh, kebutuhannya ingin bebas. Padahal kita bebasnya bukan bebas seperti itu, bukan bebas merdeka, tapi bebas berkreasi, bebas berinovasi. Ada lagi, Bapak Ibu? Bapaknya menjelaskan. Sampun nggih, jelas. Ya, terima kasih ibu-ibu semua atas kerawuhannya, atas pembahasan saya untuk budaya positif ini. Mari kita ambil kesimpulan bahwa budaya positif dapat kita terapkan di sekolah dengan cara melihat 5 kebutuhan dasar, dan kita memposisikan diri sebagai manajer pada kontrol guru. Nah, jika tidak, kita akan mengadakan pendekatannya adalah dengan restitusi. Meskipun tidak semua masalah itu dapat diselesaikan dengan restitusi, tapi kita berharap hal-hal yang kecil nanti dapat terselesaikan dengan harapan nanti tidak ada riak-riak yang besar. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali atas kerawuhannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, wes.